Oke, ketemu lagi di education ya. Kali ini topiknya what is bottom fishing? Is it the time ya? Hubungi IHSG turun-turun ya, kita mau belajar ya supaya apa ya, kita bisa cuan kotos-kotos ya. Oke. Introduction-nya apa sih bottom fishing itu ya? Nanti akan ngerti apa itu bottom fishing. Nomor 2 identifying undervalue stock ya, mencari sentimen market gimana, melihat ya, terus resikonya gimana, dan ada beberapa contoh tipsnya apa supaya berhasil di bottom fishing. Bottom fishing itu apa toh? Nah nanti ya, intinya kita mau cuan gede gitu kan, cuan gede banget kalau bottom fishing itu. Oke. Strateginya apa ya? Ada diversify portofolio ya, harus riset juga, tahu fundamentalnya ya, nggak apa-apa, realistic expectationnya ya, terus pakai disiplin, pakai stop loss juga ya, belajar dari studi kasus yang ada. Jadi apa sih bottom fisher itu ya? Seseorang yang melakukan bottom fishing adalah investor yang mencari saham yang murah ya. Seorang bottom fisher itu optimis ketika beli di murah dia akan naik lagi ya. Mungkin turunnya hanya karena berita-berita buruk, bukan karena fundamental. Oke, titik kewisnya bottom fishing berusaha membeli kemungkinan besar itu sudah bottom gitu ya. Intinya dapat harga yang good deal, yang bagus ya. Bottom fishing is also referred as a catching falling knife ya. Kadang-kadang kayak nangkep pisau jatuh ya. Kalau kita nangkep bottom tapi turun lagi berarti kena pisau ya, kita berdarah ya. Oke. Untuk sukses ya perlu strategi ya. Ada yang betul-betul nunggu pantulan dulu ya. Nah sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dipahami ketika bottom fishing. Kita nggak boleh buru-buru ya. Kalaupun kita sudah menangkap tuh bottom, ada bottom lagi, biasanya penurunan sudah very limited ya. Oke. Bottom fisher itu cuan dari kepanikan orang-orang di market ya. Kadang-kadang memang tidak mudah untuk membedakan mana itu saham yang murah atau itu secara fundamental memang jelek. Nah itu yang perlu nanti teman-teman perlu mentor juga, perlu ngobrol dengan saya ya, untuk bisa tahu ini saham memang diskon atau memang murahan ya. Oke, yang penting harus punya pengetahuan. Resiko selalu datang buat orang yang tidak tahu ya. Taktiknya apa? Taktiknya ada beberapa cara sih ya. Ada yang secara fundamental, ada statistik, ada cyclical atau technically based ya. Fundamental ini agak kompleks ya. Statistik, cyclical ini juga perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, technically yang mungkin hari ini saya mau bagikan ya. Secara fundamental kita mungkin bisa lihat pairnya berapa, pack-nya berapa, price earning to growth-nya gimana ya, dan lain sebagainya. Oh ini kategori murah, dasar-dasar fundamental seperti itu. PBV-nya berapa, itu juga boleh sih ya. Nah kalau technical trader kita mencari pola-pola, apakah sudah turun mantul ya atau sudah membentuk inverted head and shoulder, pola-pola pembalikan yang ada ya, rounded bottom, double bottom, cup and handle reversal. Nah itu pola-pola reversal ya, saya kasih gambarnya biar jelas. Nah ini inverted head and shoulder ya, ini head, ini shouldernya turun, nah jret break, nah ini bottom fishing. Oke. Atau rounded bottom ya, turun breakout ini, nah baru masuk. Walaupun tidak selalu langsung terus 12 sudah ada, tapi arahnya naik ke atas. Oke.
double bottom ya, seperti biasa break double bottom naik ya. Terus cup and handle ini ya. Nah, cup, handle, Josh, breakout, cuan. Nah, ini kalau teknikal lebih mudah dipelajari. Oke, kita langsung ke contoh. Belum ding, teori lagi ya. Ini saham yang uptrend membentuk high baru, low-nya juga lebih lebih tinggi dari sebelumnya, higher low, higher low. Kalau sideways ya gini, ranging. Kalau saham yang downtrend membentuk lower low, lower high. Nah, kita mau menangkap bottom fishing ketika saham downtrend. Oke. Nah, seperti ini, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Jadi kita nangkap swing low ini ya. Semoga kita bisa nangkap swing low, terus nanti balik arah dengan sideways dulu terus uptrend. Nah, itu cuannya bagger, kotos ya. Oke. Nah, sekarang contoh langsung BRI ya. Ini swing high, swing low, swing high, swing low membentuk uptrend ya. Terus ketika turun swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Nah, apakah ini sudah bottom? Ayo. BRI ini contoh real time nih. 4.350 ya. Kalau kita lihat ini cara membacanya pakai persen band adalah arahnya bandnya itu masih arah turun ya. Kalau mau betul-betul udah bottom ketika bandnya berbalik arah seperti ini belum ya. Nah, turun-turun nanti udah balik lagi baru Josh ya. Terus daerah bawah ini daerah beli, dari atas di bawah merah daerah beli, di atas merah daerah jual. Nah, ini daerah beli terus Pak, turun terus. Nah, makanya pakai ilmu sekarang kita bottom fishing. Memang area beli ya. Nah, nunggu apa? Oke, ini daily. Kita coba lihat trennya weekly. Weekly sudah di bottom Pak, betul. Biasanya di bawah itu mantul sih ya. BR itu hampir berkali-kali tidak pernah sampai breakdown band bawah ya. Ini tahun Juli tahun 2022 aja memang lebih murah sih dibandingkan sekarang ya, tapi nyentuh mantul. Jadi perkiraan kita secara umum ini tuh sudah relatif penurunan sudah terbatas ya. Nah, biasanya malah sampai biru. Ini pernah sih, ini 2020 ya kan, covid itu ya susah ya. Ini sesudahnya kok, market yang normal biasanya. Nah, ketika saham tuh di bawah merah emang resiko turun ke bawah ya. Nah, apalagi chart weekly. Nah, ini jadi masih sangat berbahaya, tapi ini menarik karena secara ini sudah di bottom. Oke, monthly-nya gimana? Ini bulanan nih ya. Monthly-nya juga mulai ada pantulan sih, walaupun kalau monthly-nya masih ada support di 4.000. Tapi jangan nunggu ini ya 2.000, kayaknya sih nggak mungkin. Tapi secara umum lihat ya, dia jarang sekali turun sampai di bawah band hijau. Nah, tapi ini secara monthly mulai turun. Bisa nggak sini? Bisa. Seperti ini yang terjadi turun, tapi penurunannya terbatas, jadi sekitar 4.000-an. Kalau kita ngomong paling santai ya di bawah 4.000 sih menarik banget ya. Tapi menurut saya ini perkiraan sudah lumayan bottom. Oke. Nah, kalau sekarang Pak indikator Pak, ya indikatornya memang masuk daerah oversold terus nih, berusaha keluar naik balik lagi ya kan, oversold, dan ini downtrend. Nah, saham yang indikator stokastik leading ini kalau punya kelemahan, kalau strong downtrend dia akan berkutat di arah ini, oversold terusnya. Nunggu keluar overbought nih ya bagus, tapi secara tren nih masih downtrend. Nah, kayak ini turun-turun ada keluar nih cakep. Ya, tapi kan ini area naik, uptrend masih ya. Belum downtrend. Artinya kalau masih uptrend ya buy on weakness-nya masih jos. Tapi ketika downtrend sinyal-sinyalnya akan terjadi false signal ya. Secara MACD juga sudah jos sebenarnya, walaupun masih di bawah ya.
tapi udah golden cross ini tapi masih susah turun lagi. Terus ini ada indikator yang menarik ya. Nah ini kalau lihat ini dia mesti break 4680 baru oke ya. Ada 4425 ya paling deket ya. Nah tapi saya lihatnya yang 4680 aja ya. Ininya tapi masih istilahnya masih jelek ya. Paling bagus ketika biru di atas merah cross gini ya. Jadi secara indikator semua masih belum oke banget ya, kecuali Mas ini sebenarnya sudah golden cross, cuma masih karena sahamnya strong downtrend masih belum ini ya. Josh super indikator kita, nah sebenarnya saya lebih sering akan pakai ini ya. Masih merah, kawasan merah itu berat ya, dan skornya tambah buruk. Terlihat dengan histogram yang semakin panjang ke bawah. Kalau uptrend tuh lihat hijau-hijau nih, ya kan. Ini ketika koreksi pun turun-turun juga seperti ini, merah-merah. Ya, jadi for sementara sih masih belum aman sih untuk BRI ya. Jadi ya mesti sekitar 4.000 kan. 4.100, 4.000 harusnya sudah, sambil nunggu ini balik ya. Nanti ketika jelek-jelek balik menjadi hijau seperti ini ya jos. Oke. Nah ini juga indikator tadi ini sama ya. Nah ini saya cuma mau menunjukkan swingnya ini aja. Ini tuh dari atas ini ke bawah gini tuh swingnya BR itu sudah turun 27%. Ya, sempat naik 5%, turun lagi sebesar 14%. Ya, jadi swing high, nah ini memang sudah swing low sih, tapi masih belum jos. Paling aman adalah ketika nanti dia sudah bisa stay di atas middle downtrend ini 4680. Nah, sama kan dengan angka ini tadi. Ya. Pakai ini aja, mana tadi ya, 4680 relatif menarik. Jadi kalau boleh enggak beli di sini, tunggu, belum ada pola-pola pembalikan ya, double bottom belum. Kalau di atas ini mungkin akan ada double bottom kecil. Nah di atas garis ini ya sekitar 4.600an. Tapi penurunan sudah terbatas ya, minimal kita bisa titip sendal dulu ya. Contoh satu. Contoh dua, Telkom. Nah ini contoh yang sudah mulai balik ya, hourly-nya turun. Lihat kalau ini nggak sampai ke 2640-an ya, sudah mantul di 28-an, sudah di atas band yang merah. Harusnya sih sudah mulai sudah oke ya. Bentar lagi ada pola double bottom break, nah kita boleh masuk nanti full. Sekarang ini yang kita masuk adalah mungkin peluru 1, peluru setengah, tapi ketika break double bottom ini kira-kira 3.200 boleh bottom fishingnya Paul ya. Secara weekly juga sudah higher high bagus ya. Orang mungkin nunggu di 2540 pernah di sini ya tahun 2020 ya. Tapi ini sudah mantul secara monthly juga sudah di bottom bawah. So secara umum harusnya ini sudah cukup murah ya. Oke. Nah kalau technical ini lihat ya, betul ya, ketika keluar dari daerah oversold jos, golden cross jos, ini juga sudah golden cross, skornya mulai membaik walaupun belum hijau-hijau ya. Jadi belum aman sekali, belum ya. Tapi mengarah ke sana ya, walaupun 2 hari terakhir agak melengkung lagi ya, tapi biasa, kadang melengkung dikit terus naik lagi ya. Oke. Secara swing ya, Telkom sudah turun dari 4.000 ini turun ke sini itu udah 26% ya. Swing high lagi
sampai 3000 tuh 8%, turun lagi 15%. Nah, ini swing dari swing low ya. Jadi swing low ini juga menarik teman-teman. Nah, sampai nanti AMI sudah di atas middle downtrend ini harusnya cukup aman. Tapi paling kalau mau super aman nunggu double bottom ya break sekitar 32 tadi kan sama. Itu ada double bottom fishing. Oke, contoh terakhir Astra turun-turun, nah mulai mantul kan. Sebenarnya menarik ya, ternyata walaupun batas 42 di sini nah dia sudah mantul. Next untuk weekly-nya, nah weekly-nya juga sudah mantul dari bottom nih, dapat mantul dari bottom ya. Untuk monthly-nya, nah mulai juga mantul walaupun masih inside bar sedikit ya. Oke, jadi monthly-nya mulai mantul dari 4460 ya, jadi sudah harusnya relatif secara umum aman, walaupun kalau mau aman nunggu harus mantul di atas candle ini ya. Oke, cara indikator daily-nya lihat keluar dari oversold udah oke, cuma belum di atas band merah ya, 4670 lah. Nah itu lebih strong lagi ya, ininya baru mau golden cross, masih di golden cross ya, menarik ya, sudah menarik. Nah ini kalau bentar lagi bisa break 4 sekitar 47 48an itu double bottom ya, itu josh. Nah ini juga secara swing ya, swingnya turun kalau dari atas sudah murah banget sih ya, nah 7000 hampir 7000 ya. Nah, 69 dibawa turun sampai 4000 ya. Ya, harusnya sih sudah menarik. Nah, tapi ini masih area merah, belum aman-aman juga. Tapi konsep bottom fishing adalah menunggu harga bargain. Nah, ini sebenarnya sudah relatif boleh dikatakan murah ya. Tapi kalau aman mesti nunggu break 48 ya. Baru double bottom ya, mungkin ini akan menjadi pola head and shoulder inverted ya. Nah, semoga nanti ngejosh. Oke, that's it ya, semoga bisa memberi inspirasi kita di weekend ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom chat boleh, nanti saya jawab, atau tanya di channel, di grup, nanti saya jawab. Thank you, saya Robin, semoga berguna. Bye bye.